Halo lagi dengan channel Bermatematika, kita lanjutkan perkuliahan kita ya. Pertama kita akan review apa yang kita sudah pelajari pada video sebelumnya. Oke, paling tidak kita perlu review hal yang ini. Jadi ingat bahwa ketika kita punya sebuah segitiga siku-siku sama kaki yang panjang kakinya 1 dan 1 ya. Maka sisi miringnya adalah bilangan R yang memenuhi R kuadrat sama dengan 2. Yang kalau kita gunakan notasi modern, kita tuliskan R-nya itu sama dengan akar 2. Nah, terakhir kita tunjukkan bahwa si akar 2 ini bukan bilangan rasional. Karena kemarin kita tunjukkan bahwa tidak ada bilangan rasional yang memenuhi R kuadrat sama dengan 2. Ya, jadi si R ini, sisi miringnya ini panjangnya bukan merupakan bilangan rasional. Nah, itu menunjukkan bahwa si bilangan rasional itu tidak lengkap. Ya, karena ada panjang suatu segmen yang tidak bisa dinyatakan sebagai bilangan rasional. Nah, kita inginnya mempunyai suatu sistem bilangan yang menampung, yang mengakomodasi semua kemungkinan dari ukuran fisik. Katakanlah kita punya volume lah, kita punya luas lah, kita punya panjang garis lah. Kita inginnya semua kuantitas itu ada di sistem bilangan yang kita miliki ya. Oke, paling tidak kita ingin bahwa si sistem bilangan itu memuat semua kemungkinan panjang dari segmen garis. Nah, oleh karenanya model dari sistem bilangan yang ingin kita miliki itu bentuknya merupakan seperti garis bilangan ya, ada garis bilangan. Nah, kemudian kita bilang bahwa si label-label yang ada pada garis bilangan tersebut, label itu artinya nama. Jadi misalkan kita ambil suatu titik di garis bilangan tersebut di sini. Ini kan ada labelnya. Si label itu merupakan suatu bilangan. Ya. Nah, jadi kita kumpulkan himpunan R. Ya, ini kumpulan semua X dengan X-nya adalah label di garis bilangan tersebut. Nah, ini mungkin dalam tahap ini masih terlihat abstrak. Ya. Nah, kita inginnya bahwa si label-label ini punya operasi ya. Jadi kita bisa menjumlahkan, kita juga bisa mengalihkan. Sebagaimana kita bisa menjumlahkan dan mengalihkan bilangan asli. Sebagai contoh, kalau kita punya bilangan asli, kita bisa memberi arti atau kita biasanya memberi arti 3 kali 5 itu sebagai 3 kali 5-nya ya. Mungkin ada yang berbeda yang menafsirkan sebagai ada 5 kali 3-nya. Tapi itu nggak terlalu penting perbedaan di antara salah satu sudut pandang dengan sudut pandang yang lain. Jadi salah satu sudut pandang bisa mendefinisikan 3 kali 5 itu sebagai penjumlahan 5 sebanyak 3 kali. Ya, yang tentunya hasilnya adalah 15. Tapi kita tidak bisa membawa pengertian ini untuk bilangan real. Misalkan katakanlah, tadi kan ada bilangan real yang kuadratnya sama dengan 2. Kemudian juga di PR, kita juga diminta untuk menunjukkan bahwa tidak ada bilangan rasional yang kuadratnya akar 3. Jadi misalkan kita punya bilangan real akar 2 dan akar 3, kita mau beri arti apa terhadap akar 2 dikali akar 3 ini? Tentunya nggak bisa kita beri arti sebagai penjumlahan berulang lagi ya. Jadi apa dong ya? Nah, salah satu opsi adalah kita bisa mendefinisikan secara geometris bahwa penjumlahan dari bilangan real itu artinya pergeseran atau perpindahan. Kalau kita jumlahkan dengan suatu bilangan positif, maka si labelnya akan bergeser ke sebelah kanan. Kalau kita jumlahkan dengan bilangan yang negatif, kita akan geser labelnya ke sebelah kiri.
Nah, positif dan negatifnya juga perlu kita definisikan, ya. Dalam hal ini, ya, ketika kita punya 0, kita bilang semua bilangan yang berada di sebelah kanannya 0, kita bilang sebagai bilangan positif. Semua bilangan yang berada di sebelah kirinya 0, kita bilang sebagai bilangan negatif. Kemudian, perkalian secara geometris bisa kita definisikan sebagai scaling. Jadi, katakanlah kita punya ini, ya, si bilangan 1. Nah, apa artinya 1 dikali X misalkan dengan X-nya bilangan positif? Artinya si panjang selang 0 sampai 1 itu kita scaling, ya. Ini adalah 1 dikali X, ya. Jadi diperpanjang, ya. Meskipun ini juga belum jelas si label X-nya itu harus label X yang mana. Atau katakanlah misalkan kita punya berapa? Akar 2. Akar 2 dikali akar 3 tadi, ya. Ya, berarti kita punya segmen yang panjangnya akar 2, kemudian kita rescale sehingga kita punya suatu panjang yang baru. Nah, yang kita ketahui cuma bahwa ada sebuah bilangan yang labelnya adalah akar 2 dikali akar 3 ini, ya. Jadi dari definisi ini, sementara yang hanya kita ketahui adalah setelah digeser atau setelah di scaling, kita punya suatu label yang baru. Nah, si penjumlahan dan perkalian yang kita definisikan tadi, kita menginginkan dia punya sifat-sifat tertentu. Dia mempertahankan sifat-sifat operasi penjumlahan dan perkalian yang kita miliki ketika kita menjumlahkan dan mengalikan bilangan asli, katakanlah. Misalnya, sifat-sifat operasi yang kita inginkan untuk penjumlahan adalah penjumlahan bersifat asosiatif, ya, inginnya kita punya keasosiatifan. Kemudian kita ingin penjumlahan bersifat komutatif. Kemudian ada bilangan 0 yang merupakan unsur netral dari penjumlahan. Artinya setelah digeser 0, dia tetap tidak berubah labelnya, ya. Kemudian untuk setiap A ada inverse terhadap penjumlahan, ya. Jadi ada pergeseran yang mengembalikan si A ke 0, gitu, ya. Nah, ini sifat-sifat operasi penjumlahan. Kemudian sifat operasi perkalian juga serupa. Yang pertama ada sifat keasosiatifan perkalian. Jadi kalau kita mengalikan 3 buah bilangan, kita boleh mengalikan A dan B dulu, kemudian kalikan dengan C, atau kita kalikan B dan C dulu, kemudian dikalikan dengan A, ya. Kemudian perkalian bersifat komutatif. Kemudian ada unsur 1 yang merupakan unsur netral, artinya apapun dikalikan 1, apapun A-nya, ketika dikalikan 1 dia A lagi. Kemudian untuk setiap unsur tano, si unsur ini punya inverse perkalian. Artinya suatu bilangan yang dikalikan dengan A hasilnya 1. Nah, biasanya ini si A pangkat min 1 ini kita tuliskan juga sebagai 1 per A, ya. Dan yang ke-9, suatu sifat yang mengkaitkan antara perkalian dan penjumlahannya, ini sifat distributif. A tambah B dikali C sama dengan AC ditambah BC. Itu sifat-sifat operasi yang kita inginkan. Dan kita bisa secara intuitif melihat bahwa pendefinisian penjumlahan dan perkalian semacam ini akan menghasilkan sifat-sifat operasi yang kita inginkan tadi yang ini, ya. Nah, selain sifat-sifat operasi ini, kita juga memerlukan sifat urutan. Kan tadi modelnya garis bilangan, ya. Di garis bilangan ada urutan. Misalkan 0 lebih kiri dari 1. 1 lebih kiri dari 5 dan selanjutnya. Oke. Nah, sifat-sifat urutan apa yang ingin kita miliki? Yang pertama adalah kalau kita mulai dari 2 bilangan, misalkan A lebih kiri dari B, ini notasinya A lebih kecil dari B, ya. Dalam artian di garis bilangan kita posisi A lebih kiri dibanding posisi B. Kalau si masing-masing label ini kita geser sejauh C, baik ke kanan maupun ke kiri, maka si label yang barunya tetap mempertahankan urutan. Jadi kalau A tadinya lebih kiri dari B, setelah digeser, maka
tetap seperti itu, A tambah C-nya lebih kiri dari B tambah C. Ya. Kemudian, kalau kita punya dua bilangan yang labelnya berada di sebelah kanan 0, kita ingin bahwa setelah di scaling, jadi tadi kan contohnya yang ini, misalkan. Yang ini ya, kita punya 1, kemudian kalau X-nya positif, setelah di scaling, kita akan tetap menghasilkan suatu bilangan yang labelnya ada di sebelah kanan 0. Ya. Jadi, untuk setiap dua bilangan, A dan B yang di sebelah kanan 0, kalau dikalikan, hasilnya tetap ada di sebelah kanan 0. Ya. Nah, jadi ini sifat-sifat operasi dan urutan yang kita inginkan. Nah, seringkali pendefinisian bilangan real itu dibuat secara aksiomatis. Jadi kita bilang bahwa bilangan real adalah suatu himpunan dengan operasi penjumlahan dan perkalian yang sifat-sifat operasi penjumlahan dan perkaliannya memenuhi 1 sampai 9. Kemudian dia juga memiliki urutan yang sifat urutannya memenuhi sifat 10 dan 11. Jadi kalau kita menggunakan pendekatan bilangan real secara aksiomatis, jadi yang kita ketahui tentang bilangan real itu hanya ini aja, ke-11 sifat ini. Beberapa sifat-sifat bilangan real yang kita gunakan begitu saja tanpa pertanyaan, itu bisa diturunkan dari ke-11 sifat ini. Contohnya apa saja sih? Misalkan sifat-sifat bilangan real yang kita pakai begitu saja. Katakanlah misalkan sifat bahwa setiap kali kita punya bilangan apapun dikalikan 0 hasilnya 0. Ya. Kalau kita mempertanyakan ulang, kenapa sih? Kenapa harus begitu? Ya. Kemudian juga misalkan minus 1 kali minus 1 sama dengan 1. Kenapa? Atau minus dari minus A sama dengan A. Ini juga nggak jelas, karena ketiga sifat ini tidak terdaftar di ke-11 sifat yang kita tuliskan di sini. Akan tetapi meskipun mereka tidak terdaftar dan kita menggunakannya secara bebas begitu saja, si sifat-sifat ini bisa dijustifikasi dari ke-11 sifat yang tadi. Oke. Sebagai contoh ya, kita akan justifikasi sifat yang pertama ini, bahwa setiap bilangan dikali 0 hasilnya adalah 0. Oke. Gimana cara justifikasinya? Oke, pertama kita lihat A dikali 0. Ya. Dengan menggunakan sifat 0, kita tahu bahwa 0 itu adalah 0 tambah 0. Jadi di sini kita gantikan si 0 yang ini dengan 0 tambah 0. Boleh kan? Karena 0 tambah 0 sama dengan 0. Kemudian setelah itu kita gunakan sifat distributif. Ya, kita kalikan A dengan ini, A kali 0 ditambah dengan A kali 0. Jadi kita tuliskan A kali 0 ditambah A kali 0. Nah, kalau kita lihat hasil yang paling kiri dan hasil yang paling kanan, berarti bunyinya A kali 0 sama dengan A kali 0 ditambah A kali 0. Ya. Oke. Nah, kemudian kita jumlahkan dengan inverse-nya. Ini kan si A kali 0 ini, sementara kita nggak tahu dia bilangan apa. Yang jelas dia ada di garis bilangan. Ya. Dia ada di garis bilangan. Kemudian karena dia ada di garis bilangan, dia punya inverse penjumlahan. Kita bisa jumlahkan dengan inverse-nya. Jadi, ke sebelah kirinya kita jumlahkan minus A kali 0. Di sebelah kanan juga kita jumlahkan bilangan yang sama. Ya. Jadi, kita jumlahkan bilangan yang sama. Nah, ini karena yang ini itu adalah inverse-nya A kali 0, berarti ketika kita jumlahkan dengan A kali 0, hasilnya adalah 0. Kemudian yang di sebelah kanan, karena penjumlahan bersifat asosiatif, kita bisa jumlahkan yang ini dulu. Ya. Ketika yang dua yang pertama kita jumlahkan, dia hasilnya 0. Kemudian tinggal plus sisanya. Ya. Jadi akhirnya kita peroleh 0 sama dengan 0 ditambah A kali 0. Tapi 0 ditambah A kali 0 adalah A kali 0. Berarti kita simpulkan bahwa A kali 0 sama dengan 0. Dan ini tidak bergantung kepada apa A-nya. Berarti untuk setiap A bilangan real, A kali 0 sama dengan 0. Seperti itu ya. Jadi, sifat-sifat perkalian yang selama ini kita gunakan begitu saja, sekarang kita tahu kita punya fondasinya, kita punya alasan kenapa kita
boleh melakukan hal-hal tertentu. Ya. Nah, nanti Anda bisa mencobanya juga untuk menjustifikasi misalkan sifat yang kedua atau sifat yang ketiga. Saya sebelumnya sudah pernah membuat video-video yang semacam ini, menjustifikasi sifat-sifat ini. Mungkin nanti bagi Anda yang tertarik untuk mempelajari lebih lanjut, nanti bisa lihat videonya, saya akan tulis di deskripsi ya. Oke, jadi ini misalkan sifat-sifat dari operasi yang kita pakai begitu saja, tapi sekarang kita bisa justifikasi ya. Kemudian ada juga sifat-sifat urutan yang juga kita pakai begitu saja tanpa terlalu banyak pertanyaan. Karena ya tentunya ketika kita berada di tahap awal belajar matematika, mungkin memang tidak bisa dihindari, kita harus melakukannya. Jadi ketika di SD, ya guru kita bilang bahwa misalkan setiap bilangan kalau dikuadratkan, kalau setiap bilangan yang tidak nol, kalau dikuadratkan hasilnya akan positif. Misalkan sifat yang ketiga ini ya. Tapi ingat tadi sifat urutan yang kita miliki itu hanya 2 saja ya. Kalau kita lihat ke 11 sifat yang tadi ini, bahwa kalau kita punya 2 bilangan, A lebih kiri dari B, setelah digeser dengan bilangan positif atau dengan bilangan negatif, maka label yang barunya tetap mempertahankan urutan tersebut. Kemudian yang kedua adalah kalau kita punya 2 bilangan positif dikalikan hasilnya tetap positif. Cuma itu saja ya. Semua sifat-sifat urutan atau ketasamaan yang lain bisa diturunkan dari kedua sifat tersebut. Tentunya bersama-sama dengan keseluruhan si 11 sifat tadi ya. Jadi ini misalkan beberapa sifat yang kita pakai begitu saja. Kalau kita punya A kurang dari B, kemudian kita punya C yang negatif, ketika kedua ruas dikalikan, maka kita punya ketasamaan baru yang dibalik ketasamaannya. Urutannya menjadi berubah. Kalau tadinya lebih kecil, jadi lebih besar. Nah, kita biasanya dulu diajarkannya secara dogmatis saja. Ini harus begini, ya kita terima saja. Nggak masalah sebetulnya di tahap-tahap awal, memang tidak bisa dihindari seperti itu. Tapi sekarang Anda sudah mahasiswa, kita belajar untuk mempertanyakan kembali asumsi-asumsi yang kita miliki. Apakah apa yang kita ketahui punya alasan yang kuat atau tidak. Ya. Kemudian misalkan, kalau kita punya bilangan positif, maka satu perbilangan tersebut tetap positif. Kenapa? Kemudian mungkin ini yang terlihat silly, mungkin 1 lebih besar dari 0. Ya. Jelas? Why? Kenapa jelas? Ya. Oke. Nah, misalkan kita akan coba membuktikan sebagai contoh bagaimana kita menunjukkan salah satu sifat urutan yang ada di sini dengan menggunakan ke 11 sifat yang tadi kita daftarkan. Misalkan kita buktikan yang pertama ya. Oke. Nah, misalkan kita mulai dari C lebih kecil dari 0. Berdasarkan sifat urutan yang pertama, kalau kita geser, maka si urutannya tidak berubah. Jadi ini kedua-duanya, kiri dan kanannya kita geser sejauh C. Ya. Kita tambahkan C ke kedua ruas. Nah, yang sebelah kiri ketika dijumlahkan dengan C hasilnya adalah 0. Yang sebelah kanan hasilnya adalah minus C. Berarti dari C kurang dari 0 kita dapatkan bahwa minus C lebih besar dari 0. Nah, kemudian dengan menggunakan sifat yang kedua, ya, ingat bahwa kalau kita punya bilangan positif, maka ketika dikalikan dengan bilangan positif lain, hasilnya tetap positif. Nah, ini harusnya dari A lebih kecil dari B, kita punya bahwa B min A positif. Ya. Kemudian dengan menggunakan fakta bahwa minus C itu positif, kita kalikan dengan B minus A. Jadi minus C dikali B minus A tetap positif. Ya. Maka
Maka ini dituliskan sebagai minus BC ditambah AC lebih besar dari 0. Kemudian dua-duanya ditambahkan dengan BC. Jadi kalau ditambah BC dua-duanya, kiri dan kanannya hasilnya jadi AC lebih besar dari BC. Jadi kita menggunakan dua sifat tadi, bahwa kalau digeser ketasamaannya dipertahankan, kemudian kalau kita punya dua bilangan positif dikalikan hasilnya tetap positif ya. Jadi ini berlaku apa yang kita inginkan, bahwa AC lebih besar dari BC ya, seperti itu. Anda bisa mencoba membuktikan sisanya. Yang kedua, misalkan kenapa kalau bilangan positif sepernya itu tetap positif ya, dan selanjutnya. Oke. Oke, nah si ketiga sifat ketasamaan tadi ya, ini akan menjadi sangat esensial ya. Jadi yang pertama ini tadi, yang ini ya, bahwa kalau digeser ketasamaannya tetap tidak berubah. Yang ini bisa diturunkan seperti halnya tadi kita menurunkan hasil yang ini. Tadi kan kita barusan membuktikan bahwa kalau kita punya A lebih kecil dari B, dikalikan dengan bilangan negatif, maka flip. Ya. Nah, bisa juga dibuktikan bahwa kalau kita kalikan dengan bilangan positif, maka urutannya tetap dipertahankan. Nah, ini si tiga sifat ini akan menjadi tiga sifat yang sangat penting. Boleh dibilang ini cuma inilah modal kita untuk menyelesaikan pertidaksamaan ya. Sebagai contoh, misalkan kita punya pertidaksamaan, cari semua X yang memenuhi 4X tambah 3 kurang dari 2X tambah 1. Nah, ini kekreatifan kita saja bagaimana kita menggunakan ketiga sifat ini. Kita berusaha belajar untuk melihat bahwa setiap langkah kita itu punya justifikasi. Misalkan dari langkah pertama ke langkah kedua, kita jumlahkan dengan minus 2X kedua sisinya. Ingat bahwa menjumlahkan ke kedua sisi itu sama artinya dengan kita menggesernya. Ketika kita geser, si labelnya tetap dipertahankan, urutannya tetap dipertahankan. Jadi ketika kita jumlahkan dengan minus 2X, baik kiri maupun kanannya, ketasamaannya tetap dipertahankan, urutannya tetap dipertahankan. Nah, sekarang kita jumlahkan dengan min 2X kedua ruasnya, yang sebelah kiri ini si min 2X tambah 4X, hasilnya jadi 2X. Kemudian yang sebelah kanan, min 2X ini ketika dijumlahkan dengan 2X hasilnya 0. Sehingga bisa disederhanakan yang sebelah kanan jadi 0 tambah 1. Tinggal 1 saja. Sedangkan yang kirinya jadi 2X tambah 3. Nah, kita punya tujuan, kita ingin mengetahui apa X yang memenuhinya. Nah, untuk bisa memenuhi tujuan itu, kita ingin membuat si X-nya itu berada pada satu ruas saja. Jadi kita kan nanti akan tahu X itu memenuhi apa. Misalkan X haruslah kurang dari sekian, atau X harus lebih besar dari sekian. Jadi menyelesaikan pertidaksamaan kurang lebih sama dengan sebuah permainan di mana kita hanya boleh menggunakan ketiga aturan ini, dan tujuan akhirnya adalah kita membuat X-nya berdiri sendiri di satu ruas, kemudian di ruas yang lain dia merupakan bilangan. Itu permainan yang kita miliki ketika kita ingin menyelesaikan suatu pertidaksamaan. Ya, jadi sekarang kita ada di sini. Nah, di sini masih ada sesuatu ekspresi yang tidak mengandung X. Kita tidak menginginkan si 3 ini. Untuk menghilangkannya, kita bisa jumlahkan dengan inverse-nya. Kita tambahkan minus 3 ke kedua ruas, 3 dan min 3-nya saling menghilangkan, dia jadi 0, sehingga 2X tambah 0 tinggal 2X. Yang sebelah kanan, 1 ditambah min 3 jadi min 2. Apakah ini hanya X saja? Belum, masih ada embel-embelnya, masih ada angka 2-nya. Kita ingin menghilangkan si angka 2 tersebut. Bagaimana caranya? Kita kalikan kedua ruasnya dengan 1/2. Ingat bahwa kita boleh melakukan ini menurut sifat ini. Ya, ketika kita kalikan dengan 1/2 yang merupakan bilangan positif, tahu dari mana positif?
Karena dari sifat yang tadi kita nggak buktikan. Karena 2 positif, kemudian 1/2-nya juga positif. Ya. Jadi 1/2 dikali 2x akan lebih kecil dari 1/2 dikali min 2. Yang sebelah kirinya bisa disederhanakan jadi x, yang sebelah kanannya jadi minus 1. Akibatnya, semua x yang memenuhi pertidaksamaan yang awal adalah semua x yang lebih kecil dari min 1. Nah, kita tahu bahwa tidak ada x yang lain. Kenapa? Karena semua proses ini bisa dibalik urutannya. Jadi ini sebetulnya proses sebab akibat ya. Sebab akibat dari atas ke bawah. Jika yang ini benar, misalkan jika yang pertidaksamaan 1 benar, maka pertidaksamaan 2 benar. Pertidaksamaan yang bawahnya benar. Ke bawah benar, 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 sampai yang paling akhir. Ya. Nah, untuk menunjukkan bahwa tidak ada solusi yang lain, kita harus bisa melihat bahwa tidak hanya yang atas mengakibatkan ke yang bawah selanjutnya, juga setiap kali kita punya pernyataan yang bawah, dia mengakibatkan pernyataan yang atasnya. Akibatnya, pernyataan yang paling atas ini ekivalen dengan pernyataan yang paling bawah. Ekivalen itu artinya punya nilai kebenaran yang sama. Ya. Kalau X memenuhi persamaan 1, maka X memenuhi kalau X memenuhi pertidaksamaan 1, X memenuhi pertidaksamaan bintang. Dan sebaliknya, kalau X memenuhi pertidaksamaan bintang, maka X memenuhi pertidaksamaan 1. Nah, secara umum tidak selalu seperti itu ya. Jadi, bisa saja P mengakibatkan Q, tapi Q-nya tidak mengakibatkan P. Mungkin nanti kita akan buat video khusus untuk belajar lagi tentang logika matematika. Ya, sedikit aja kita review tentang logika matematika. Jadi, saya perlu tekankan kembali, modal kita untuk menyelesaikan pertidaksamaan itu ya secara umum ketiga sifat urutan ini, 1, 2, dan 3. Nah, Anda, ya mungkin karena Anda sudah melakukannya otomatis secara lancar, Anda nggak berpikir lebih lanjut lagi tentang sifat-sifat ini. Tapi ada baiknya Anda mencoba kembali ketika menyelesaikan pertidaksamaan, Anda pastikan bahwa setiap langkah yang Anda lakukan itu punya justifikasi. Ya. Nah, tapi ini cuman di awal-awal aja. Nanti setelah itu, ya Anda bekerja aja seperti biasa. Ini hanya untuk melatih kewaspadaan Anda ketika melakukan suatu argumen matematika. Kita ingin pastikan bahwa setiap langkahnya itu punya alasan yang kuat. Ya. Oke, mungkin begitu saja secara matematika, secara materi maksud saya. Nah, berikutnya ini saya berikan kuis singkat, kuis pernyataan benar salah. Kalau dia benar, apa buktinya? Kalau dia salah, mengapa demikian? Ya. Jadi misalkan pernyataan yang pertama, jika A lebih besar dari 1, maka pasti A kuadratnya lebih besar dari 1. Benar nggak? Atau pernyataan keempat, jika kita punya A kali C lebih kecil dari BC, maka pasti A-nya kurang dari B. Apakah selalu begitu? Misalkan. Ya. Nah, silakan Anda coba kuis sederhana ini, kuis singkat ini, kemudian Anda tuliskan jawaban Anda di kolom komentar. Nanti kita diskusikan bersama-sama. Anda bisa bandingkan juga jawaban Anda dengan jawaban teman-teman Anda yang lain yang menjawab di kolom komentar. Oke, mungkin begitu saja perjumpaan kita kali ini. Tetap selalu bermatematika. Salam.